Halo semua, apa kabar? Selamat datang kembali di Tetap Bertumbuh, tempat nongkrongnya overthinker, introvert, dan orang-orang yang suka mikir terlalu jauh tentang hidup. Pernah nggak sih kamu merasa kayaknya nggak pernah punya cukup waktu, seharian sibuk, tapi di penghujung hari, to-do list masih aja panjang, capek, tapi berasa nggak benar-benar maju? Kalau iya, kamu nggak sendirian. Dan hari ini, kita coba pelan-pelan ngubah cara kita ngelihat waktu. Bayangin gini, setiap pagi, ada bank misterius yang ngirim ke akun kamu 86.400 detik. Itu modal waktu harianmu. Kamu nggak bisa nyimpen sisa dari kemarin, dan nggak bisa minjem dari besok. Begitu malam datang, sisa waktu yang nggak kepakai akan hilang selamanya. Akun bank ini namanya waktu. Pertanyaannya, selama ini kita beneran menginvestasikan detik-detik ini dengan bijak? Atau cuma biarin lewat begitu aja? Manajemen waktu itu sebenarnya bukan soal menemukan waktu lebih banyak, karena semua orang dapat jatah yang sama. Lebih ke memutuskan apa yang penting dan berani bilang tidak ke yang lain. Seringkali, masalah kita bukan kurang waktu, tapi kurang prioritas. Untuk bantu kamu pelan-pelan lebih damai sama waktu, yuk kita bahas 5 strategi manajemen waktu yang sederhana tapi powerful, yang bisa pelan-pelan bantu kamu berdamai dengan prokrastinasi. Kiat nomor 1. Makan katak itu. Filosofi ini dipopulerkan Brian Tracy dan terinspirasi dari Mark Twain. Katak di sini bukan kodok beneran ya. Katakmu adalah tugas terbesar, paling penting, dan paling kamu takuti. Tugas yang saking beratnya, mikirin mulai aja, sudah bikin kamu pengen kabur ke hal lain. Misalnya buka sosmed, bersih-bersih hal yang gak penting, atau scroll tanpa arah. Strateginya, makan katak itu duluan. Artinya, kerjakan tugas paling penting dan paling kamu takuti di pagi hari. Sebelum buka email, sebelum kebablasan cek HP, sebelum ke-distract hal lain. Setelah kamu berani memakan katak di awal hari, sisa hari biasanya berasa lebih ringan. Menyelesaikan satu tugas besar sebelum jam 10 pagi, kasih kamu rasa pencapaian yang kuat, yang bisa jadi bahan bakar produktivitasmu sepanjang hari. Biar lebih gampang, kamu bisa siapin dulu malam sebelumnya. Tulis katak besok di kertas. Dan begitu bangun, niatkan buat ngadepin itu duluan. Kiat nomor 2. Matriks Eisenhower. Sekarang mungkin kamu mikir, oke, tapi gimana cara tahu mana katakku? Di sini kita pakai matriks Eisenhower, alat yang dipakai Presiden AS Dwight Eisenhower buat milih prioritas. Matriks ini minta kita ngelihat setiap tugas dari 2 sisi, penting atau tidak, dan mendesak atau tidak. Ada 4 kuadran. Pertama, penting dan mendesak. Ini krisis. Deadline sebentar lagi. Tugas seperti ini sebaiknya dikerjakan sekarang juga. Kedua, penting tapi tidak mendesak. Ini tugas jangka panjang. Perencanaan, belajar skill baru, bangun proyek, urus kesehatan. Ini seringkali adalah katak sesungguhnya. Tugas-tugas ini sebaiknya dijadwalkan, benar-benar dimasukin ke kalender. Ketiga, mendesak tapi tidak penting. Interupsi, notifikasi, beberapa telepon dan email yang ribut, tapi nggak ngaruh banyak ke hidupmu. Kalau bisa, tugas seperti ini didelegasikan atau diminimalkan. Terakhir, tidak penting dan tidak mendesak. Ini murni pemborosan waktu. Scroll berita random, check inbox yang nggak penting, ngulik hal yang nggak perlu. Tugas seperti ini sebaiknya dilewati atau dibatasi banget. Dengan matriks ini, kamu pelan-pelan belajar bedain mana yang bikin kamu bertumbuh dan mana yang cuma bikin kamu sibuk tapi kosong. Kiat nomor 3, prokrastinasi kreatif. Ini kedengarannya aneh, tapi relevan banget buat kita yang suka menunda. Salah satu pemborosan waktu terburuk adalah menyempurnakan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dikerjain terlalu bagus. Kita sering lari ke tugas kecil yang mudah dan enak, cuma biar merasa produktif, padahal nilainya rendah. Prokrastinasi kreatif
Artinya, kamu sengaja menunda atau mengabaikan tugas bernilai rendah, supaya kamu punya ruang dan energi buat hal yang benar-benar penting. Kamu bisa mulai dengan bikin to-do list, daftar hal yang kamu tahu sering nyabotase waktu dan fokusmu. Misalnya, cek media sosial tiap 5 menit, ngejawab semua chat atau telepon secepat mungkin, padahal nggak urgent, atau ngatur-ngatur folder dan file yang sebenarnya sudah cukup rapi. Dengan sadar menunda hal-hal ini, kamu menciptakan ruang untuk fokus ke hal yang bikin kamu benar-benar bertumbuh. Kiat nomor 4. Teknik Pomodoro. Setelah tahu apa yang penting, masalah berikutnya, gimana caranya tetap fokus? Di sini kita pakai teknik Pomodoro. Teknik ini membagi waktu kerja jadi blok-blok pendek yang super fokus, diselingi istirahat singkat. Tujuannya, menjaga fokus dan mencegah otak tepar. Cara pakainya gini. Pilih satu tugas penting. Idealnya katakmu tadi. Set timer 25 menit dan kerja fokus penuh, tanpa distraksi. Setelah 25 menit, istirahat 5 menit. Ulangi. Setelah 4 kali Pomodoro, ambil istirahat lebih lama, sekitar 15-20 menit. Dengan ritme ini, kamu nggak maksa diri kerja 3 jam full tanpa napas. Sebaliknya, kamu melatih diri buat hadir penuh di waktu yang pendek, tapi berkualitas. Kiat nomor 5, aturan 2 menit. Kiat terakhir datang dari buku Getting Things Done, karya David Allen. Ini sederhana banget, tapi ampuh buat mengurangi sampah mental. Aturannya, kalau suatu tugas bisa selesai dalam kurang dari 2 menit, kerjakan sekarang juga. Jangan ditunda. Jangan dimasukin ke daftar. Langsung beresin. Contohnya, cuci piring yang baru dipakai, buang sampah, balas email pendek, atau rapikan sedikit meja kerja. Kalau tugas 90 detik, kamu tulis dulu, atur dulu, pikirin dulu, kamu malah buang waktu lebih lama daripada langsung lakukan. Dengan aturan 2 menit, kamu mengurangi beban kecil yang sering numpuk di kepala dan bikin kamu ngerasa hidup berantakan. Kalau ternyata butuh lebih dari 2 menit, nah, itu baru kamu jadwalkan atau masukin ke sistem to-do yang rapi. Jadi, inilah 5 kiat sederhana tapi cukup transformatif. Makan katakmu di awal hari. Pakai matriks Eisenhower buat milih yang penting, lakukan prokrastinasi kreatif pada hal-hal remeh, jaga fokus dengan teknik Pomodoro, dan ringankan hidup dengan aturan 2 menit. Waktu adalah mata uang paling berharga yang kita punya. Kita nggak perlu jadi sempurna dalam mengelolanya. Cukup lebih sadar, sedikit demi sedikit, pelan-pelan saja. Yang penting, arahnya benar. Kalau kamu nonton sampai sini, makasih banget. Jangan lupa, like, share ke teman kamu yang lagi butuh ditemenin, dan subscribe, biar nggak ketinggalan video berikutnya. Ingat, nggak apa-apa kalau lagi kacau. Yang penting, tetap bertumbuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.